Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman, ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalipannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian di dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara jemaatnya dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus
beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umat-Nya. Tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini, bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel. Bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Karena itu, dengarkanlah berita penyelamatan Allah dalam peristiwa Paskah yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu, tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya, untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan tidak berjela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu.
Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Saya antarkan. Ya Tuhan pembebas kami menyadari betapa besar dosa kami. Kami telah terikat dengan dosa, bagaikan bangsa Israel yang terjajah di tanah Mesir. Kami mengakui diri kami sebagai manusia berdosa yang tidak mungkin bisa keluar dari dosa kami tanpa pertolongan Tuhan. Dan sungguh darah-Mu itulah yang membebaskan kami dari penjajahan dosa. Terima kasih Tuhan. Kami membawa doa kami. Amin. Sungguh, karya penyelamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. Sebagaimana di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Maha kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Jika aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tak dapat dipadamkan dan gemilang terang.
saat menjelang kematian, justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah kita menerima panggilannya? Jemaat dipersilahkan untuk membasuh kaki saudara-saudara terkasih di dalam kelompok masing-masing. Sebagai satu bentuk merendahkan diri dan mau melayani, meneladan Kristus. Saudara, mari kita memasuki litani ucapan syukur. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami telah ditolong untuk meneladan Engkau.
dengan kerendahan hati melayani saudara-saudara kami. Pembasuhan kaki menjadi suatu tanda dan komitmen kami untuk kami mau belajar menjadi orang-orang yang merendahkan hati kami dan melayani. Dan sebentar kami juga akan menerima sabdamu. Kami membuka hati kami. Kami mau diajar. Kami mau belajar dari Sang Guru Agung, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes 13, ayat pertama sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat pertama sampai 17, dilanjutkan 31 sampai 35 yang demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengetahuinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula
kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita memasuki pekan sengsara, di mana hari ini, di hari Kamis, kita memperingati malam ketika Yesus akan diserahkan, di mana Yesus pada waktu itu mengadakan sebuah perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan kita melihat lewat pembacaan hari ini bahwa Yesus memberikan teladan kepada kita tentang pembasuhan kaki. Dan tadi kita telah mempraktekkan pembasuhan kaki, membasuh kaki keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita seiman. Karena demikianlah perintah Tuhan yang harus kita kerjakan sebagai bentuk kita melayani dan bentuk kita mengasihi saudara seiman. Nah, jemaat yang terkasih, berkaitan dengan itu maka hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul kerendahan hati, kemuliaan kasih. Di satu sisi ada kerendahan hati, di satu sisi ada kemuliaan oleh karena kasih yang terpancar. Nah, ada sebuah cerita seperti ini. Seorang wisatawan masuk ke sebuah resto yang baru saja buka di kawasan lereng gunung. Dengan view ada rooftop atau di atas gedung itu terbuka dan di sana pemandangannya indah sekali, mempesona. Ia berharap bahwa liburannya akan sempurna ketika ia bisa menghabiskan sore harinya di sana sambil menikmati terbenamnya matahari. Kemudian diakhiri dengan makan malam yang berkesan. Pikirannya sudah melayang kemana-mana, maka dia segera masuk ke dalam resto itu dan kemudian memesan makanan. Dia memilih tempat yang terbaik di atas, kemudian sambil menanti makanan dia bersuah foto, ya, selfie. Nah, jemaat yang terkasih, kemudian tidak lama pelayan datang dengan makanan yang dipesan. Kemudian kembali ke tempatnya. Tetapi kemudian pengunjung ini bingung. Dia kebingungan melihat makanan yang tersaji. Kenapa? Karena ternyata sendok dan garpu tidak tersedia di sana. Sementara di sudut lain di resto itu dia melihat ada tamu lain yang sudah mulai makan dan di sana ada sendok garpu dan mereka bisa makan dengan lahap, tampak menyenangkan. Maka mulailah pengunjung itu berpikir, ini bagaimana toh pelayanannya? Kok saya tidak dapat sendok dan garpu? Dia mulai marah-marah. Kemudian dia pasang status di media sosial, bahkan di salah satu aplikasi dia memberikan bintang 1 kepada resto itu, dan memberikan review yang tidak baik. Dia mengatakan di sana bahwa liburan sempurna yang didambakan menjadi rusak karena pelayanan resto yang payah. Tidak lama berserang dia melihat pelayan lalu dan kemudian dia memanggil pelayan itu. Dia berkata sambil dengan nada yang tinggi, "Maaf mas, mana sendok dan garpu saya? Ini kok bisa begini, pelayanannya bagaimana?"
pelayan itu minta maaf karena kejadian tersebut. Lalu tidak berselang, pengunjung yang sudah makan duluan tadi kemudian membawakan sendok dan garpu yang masih bersih yang ada di mejanya. Dan ternyata memang sebagian besar meja semuanya ada sendok garpu yang sudah tersedia. Hanya saja kebetulan di tempat pengunjung yang datang itu pas tidak ada. Tapi dia sendiri tidak mau mengambil, maunya dilayani. Sontak apa yang dilakukan oleh pengunjung yang lain itu membuat dia kaget. Dia bertanya, apakah Anda pengelola dari resto ini? Saya mau komplain kalau Anda pengelolanya. Bukan, saya hanya tamu biasa, sama seperti Anda. Dan kemudian dia pun melanjutkan makannya. Dan tamu itu juga melanjutkan makannya sambil menikmati senja itu. Para pelayan dan tamu yang lain yang melihat hal itu memuji tamu yang berinisiatif memberikan sendok dan garpu kepada pengunjung yang marah-marah tadi. Nah, jemaat yang terkasih, dari hal itu kita melihat bahwa menjadi pelayan itu membutuhkan kerendahan hati. Coba kalau pelayan restonya tadi tidak rendah hati, ya, mungkin dia akan menjawab atau membalas kemarahan dari konsumen itu begini. Lan jenengan itu apa tidak lihat toh itu di meja itu ada garpu dan sendok, ya ambil sendiri toh. Mungkin bisa saja begitu kalau pelayannya tidak rendah hati. Tetapi kenyataannya pelayan itu kemudian minta maaf. Dan lebih menarik lagi, kenyataannya bahwa banyak orang yang inginnya dilayani daripada menyediakan diri atau berinisiatif untuk melayani. Dan tamu yang memberikan sendok bagi tamu yang lain itu, dia berinisiatif, dia menyediakan diri untuk melayani. Walaupun dia adalah tamu juga yang harusnya juga dilayani. Nah, jemaat yang terkasih, sama halnya ketika perjamuan malam sebelum kematian Yesus, hal itu terjadi juga. Jika menurut adat Yahudi, setiap orang ketika mau masuk ke dalam rumah dan mengikuti perjamuan makan, harusnya ada seorang hamba yang berdiri di pintu dan kemudian membasuh kaki orang-orang yang masuk. Setiap kali mereka mau masuk, dibasuh dulu kakinya oleh hamba itu. Tetapi sayangnya, dari bacaan yang kita baca, kita tidak melihat adanya hamba itu. Dan bahkan kita ketahui bahwa kemudian mereka makan. Dan di tengah-tengah makan itu, Yesus yang turun untuk membasuh kaki mereka. Nah, jemaat yang terkasih, murid-murid sendiri tidak menyediakan diri untuk membasuh sesamanya atau sesama murid, atau bahkan gurunya sendiri mereka tidak basuh kakinya. Artinya mereka masuk dengan menganggap bahwa dirinya itu layak untuk dilayani, atau dirinya itu mungkin terhormat. Harusnya orang lain yang melayani saya. Tetapi jemaat yang terkasih, kita melihat bahwa Yesus sendiri memberi teladan. Apa yang dikatakan Petrus kepada Yesus ketika Yesus mulai membasuh kaki murid-murid dan sampai kepada Petrus. Petrus mengatakan bahwa jangan sampai dia dibaptis oleh gurunya. Seharusnya tidak layak. Tetapi kenyataannya apa? Ketika Yesus mengatakan bahwa Petrus harus dibasuh supaya mendapat bagian bersama-sama dengan Yesus. Kemudian Petrus justru meminta supaya Yesus membasuh juga tangan dan kakinya. Loh, malah minta dilayani. Nah, jemaat yang terkasih, apa yang dilakukan Petrus ini sedikit banyak mewakili sikap hati murid-murid yang lain. Nah, Yesus mengajarkan kepada para murid
bahwa guru yang mereka puja-puja dan dipuja-puja oleh banyak orang. Karena kita ketahui ketika masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan pada Minggu Palmarum. Dan kita melihat juga, jika bukan karena inisiatif atau kesediaan diri Yesus untuk merendahkan diri dan taat sampai mati, maka tidak ada keselamatan bagi seluruh dunia. Maka ketika Yesus membasuh kaki murid-murid, itu satu bentuk teladan, perlambang, satu contoh kepada murid-murid, bahwa itulah yang akan dia hadapi besok. Yakni dia harus merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib. Itu demi semua umat manusia. Seorang pelayan semestinya memiliki kerendahan hati, bersedia dianggap rendah dan menerima setiap perilaku yang dilakukan orang lain kepadanya. Seorang pelayan semestinya berinisiatif dan menyediakan diri. Jadi tidak menunggu diminta, namun mau memulai. Tidak menunggu diperintah, namun menyediakan diri. Kerendahan hati telah membawa Yesus pada kemuliaan yang sejati sebagai juru selamat dunia. Kasih-Nya terpancar bagi dunia dan ia dimuliakan. Dimuliakan sebagai raja di atas segala raja, melebihi pemikiran orang-orang Yahudi. Sebagai Mesias yang jauh lebih tinggi dari Mesias yang dibayangkan oleh orang-orang. Hal ini pula yang ia kehendaki bagi semua muridnya, baik para rasul pada waktu itu maupun kita pada masa sekarang ini. Lalu secara nyata bagaimana? Mari kita memperhatikan hidup kita. Misal, kalau di rumah, ya, apakah kita inginnya dimanja atau dilayani oleh pasangan? Apakah inginnya didahulukan? Apakah kita mau mengalah atau tidak mau mengalah? Apakah kita inginnya diperhatikan dan tidak mendahului untuk memperhatikan? Atau mungkin di pekerjaan menginginkan upah atau bagian keuntungan yang banyak tetapi tidak sungguh-sungguh di dalam bekerja atau memberikan pelayanan. Itu menunjukkan bahwa kita ingin dilayani sebenarnya. Contoh sederhana lain, tidak mau antri, tidak mau bersabar. Inginnya semua sudah tersedia, inginnya semua sudah disiapkan oleh orang lain. Bahkan kadangkala, walaupun pekerjaan kita itu berkaitan dengan pelayanan kepada orang lain, ada juga orang yang justru ingin dilayani. Dan tidak dengan rendah hati menerima masukan atau saran supaya pelayanannya lebih baik. Mari kita menilik hati kita, apakah kita mau melayani atau inginnya dilayani? Apakah kita mau rendah hati atau kita tinggi hati? Kadang kita juga mengajarkan sikap yang tidak tepat kepada anak-anak kita, di mana kita mengajarkan anak-anak kita itu maunya dilayani. Ada satu istilah bahwa anak-anak banyak yang kemudian menjadi generasi home service atau generasi yang hanya ingin dilayani. Penyebabnya antara lain apa? Karena mungkin kita tidak tega. Anak nangis, supaya tidak nangis ya apa-apa disediakan. Kita tidak tega anak kita menderita sedikit, begitu jatuh saja langsung bingungi. Juga bisa karena kita tidak membiarkan anak kita melalui proses. Artinya segala sesuatu dibantu, disiapkan, segala sesuatu dipercepat prosesnya. Kemudian anak tidak belajar akan proses yang harus mereka jalani. Akibatnya
nantinya daya juang mereka akan rendah dan cenderung tidak menghargai orang lain dan proses yang harus dilayani. Atau juga bisa karena permintaan anak yang selalu dituruti. Hal itu membuat anak-anak menjadi sulit menghadapi kegagalan, menghadapi penolakan, dan ketidakpuasan pada waktu-waktu mendatang. Kita sendiri mesti belajar rendah hati dan mau melayani. Dan kita sendiri juga mesti mengajar anak-anak kita untuk juga mau melayani. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang demikian. Jadi apa yang bisa kita kerjakan? Yang jelas kita mesti belajar melayani dengan berinisiatif dan menyediakan diri seperti Yesus. Di setiap tempat kita berada, temukan hal apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita melayani. Sederhana saja misalnya, kalau kita selesai makan di tempat umum, kemudian kita menata peralatan makan dan merapikan di tempat itu, supaya ketika pelayan datang, mereka mengambilnya dengan mudah. Itu sederhana, tetapi kita juga melayani pelayan yang sudah melayani kita. Selalu pikirkan, jika saya tiba di suatu tempat, minimal kita pergi dengan membuat keadaannya tetap sama, atau kalau bisa membuat keadaannya lebih baik. Itulah melayani dan dibutuhkan kerendahan hati. Kiranya kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati dan menyediakan diri untuk melayani. Demikian juga kita mengajar anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang mau melayani dengan memberi teladan serta pengasuhan yang tepat bagi perkembangan karakter mereka. Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita memasuki saat teduh. Kita merenungkan firman Tuhan yang kita telah terima. Cukup. Jemaat yang terkasih, silahkan bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu dengan jelas mengajar kepada kami sebuah teladan dari Sang Guru Agung, bahwa kami mesti merendahkan hati kami dan melayani sesama kami.
dengan kasih yang tulus serta kesediaan untuk menyediakan diri dan berinisiatif melayani. Tuhan, mampukan kami. Kami membawa kehidupan kami membawa jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan pertumbuhan di dalam iman kami. Semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin hari semakin rendah hati. Dan Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun tempat berada. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan kekuatan, khususnya kepada saudara-saudara kami yang ada di Makassar, Jemaat Gereja Katolik Katedral Makassar. Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan yang mampukan untuk bisa dengan tulus mengampuni dan mengasihi. Demikian juga kami semua umat Kristiani di seluruh dunia. Kami ditolong untuk melayani, mengampuni, mengasihi orang-orang, baik mereka yang menerima maupun yang tidak menerima kami. Tuhan berkati umat-Mu di seluruh dunia ini. Dan Tuhan berkati bangsa kami di dalam usaha kami bersama untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan yang tolong, Tuhan yang mampukan. Kiranya melalui vaksin dan segala usaha yang kami kerjakan, maka kami boleh dibebaskan dan kehidupan bangsa kami boleh kembali normal dan bangkit. Terima kasih Tuhan. Kami membawa seruan doa-doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Nat diambilkan dari Mazmur 118 ayat 16 dan 17. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku
puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara kami bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan doa persembahan dan nanti diakhiri doa Bapa kami bersama kami hantarkan. Bapa kami yang di surga yang mulia, perkenankan kami datang kembali kepadamu ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini. Kami telah banyak memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami juga telah memberikan sedikit persembahan yang kami ambilkan dari berkat Tuhan yang melimpah. Kiranya Tuhan sucikan sehingga persembahan ini boleh menjadi dan berbau harum di hadapan-Mu, juga menjadi keluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati kemampuan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, kami juga akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami semua, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh Kristus Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. Oh Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cinta-Mu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu.
Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku